I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sahrul. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang flowchart untuk pemrosesan data di siklus pendapatan dan penerimaan kas untuk sekarang dan untuk masa 10 tahun yang akan datang. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman untuk menonton video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart pemrosesan data untuk siklus pendapatan dan penerimaan kas untuk masa sekarang pada perusahaan SunCalpe. Yang pertama yaitu untuk pelanggan, pada bagian pelanggan mengirim dan memesan makanan via online dan offline. Artinya pemesanan via online, SunCalpe melakukan penerimaan kas langsung ketika customer telah memesan makanan via online. Maka pada saat memesan, customer harus membayar langsung sesuai dengan jumlah yang dipesan karena SunCalpe tidak menyediakan COD pada proses pembelian via online. Artinya SunCalpe tidak menerapkan sistem bayar di tempat sehingga kas langsung diterima ketika customer telah memesan pesanan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pesanan via offline. Pesanan via offline, SunCalpe melakukan penerimaan kas langsung ketika struk tagihan telah diberikan pada saat pelanggan telah selesai makan di tempat tersebut. Setelah mengirim dan memesan makanan atau minuman, pastinya pesanan tersebut akan dilaporkan ke kasir dan kasir akan mencatat pesanan terkait pesanan apa yang akan dipesan oleh si pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu daftar menu. Daftar menu di sini tentunya untuk memesan sebuah makanan terlebih dahulu, kita memberikan daftar menu apa yang akan dipesan oleh si pelanggan. Terus setelah diberikan daftar menu, pelanggan akan memesan menu sesuai dengan apa yang dipesan oleh si pelanggan itu sendiri. Setelah itu si pelanggan akan menerima pesanan yang dimana menerima pesanan itu yang diantar oleh server, yang dibuat oleh bagian dapur dan diantar oleh server dan akan diterima oleh pelanggan. Terus setelah menerima pesanan, si pelanggan ini menerima pesanan, tentunya si pelanggan ini akan membayar pesanan yang dimana struk tagihannya itu diperoleh dari kasir itu sendiri. Terus pelanggan menerima struk terkait pembayaran. Terus bagian kedua yaitu bagian server. Server di sini menyerahkan daftar menu terkait dengan menu-menu apa saja yang telah dipesan oleh si pelanggan tadi. Terus catatan pesanan di sini diperoleh dari si pelanggan terkait server ini mencatat apa-apa saja pesanan yang telah menu-menu apa yang telah dipesan oleh si pelanggan. Terus dibuatkan catatan pesanan untuk bagian server. Terus bagian server juga mengantar pesanan jika pada bagian dapur itu selesai dan akan diantar ke bagian pelanggan untuk pada bagian pemesanan. Terus bagian dapur tentunya yang pertama itu catatan pemesanan. Catatan pemesanan di sini tentunya sebagian dapur itu pastinya diberikan catatan pemesanan terkait pesanan apa yang akan dibuat dan akan menyerahkan ke server dan kurir. Menyerahkan ke server jika pesanan dilakukan secara offline dan menyerahkan ke kurir jika pesanan dilakukan secara online. Terus bagian kasir di sini yang pertama yaitu catatan pesanan, yang dimana catatan pesanan ini diperoleh dari pelanggan, yang dimana menu-menu apa yang telah dibuat, menu-menu apa yang telah dipesan, terus diperoleh juga dari bagian dapur terkait untuk mencocokkan pelanggan dan dapur terkait berapa apa yang dibuat terkait dengan apa yang dipesan. Terus setelah itu si kasir ini akan menginput catatan pesanan. Catatan pesanan itu bersumber dari pelanggan terkait pesanan apa yang telah dibuat. Terus pelanggan ini akan membayar uang kepada kasir
Terus kasir juga menginput penjualan, berapa sih penjualan yang diperoleh dari pelanggan itu tadi. Terus setelah diinput, tentunya terbitlah dua dokumen struk pembayaran. Yang pertama dibawa ke bagian pelanggan dan satunya akan diarsipkan ke dalam file. Terus bagian kurir di sini gunanya itu untuk mengantar pesanan yang dilakukan secara online. Artinya jika ada pelanggan yang memesan secara online, tentunya di sini kurir berperan penting dalam hal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang voucher siklus pendapatan dan penerimaan kas pada SanKP untuk periode 10 tahun yang akan datang. Di sini untuk periode 10 tahun yang akan datang, tentunya saya menggunakan cakupan juga dari periode sekarang. Jadi di sini saya hanya menjelaskan 4 departemen yang merupakan tambahan dari departemen-departemen sebelumnya. Yang pertama yaitu bagian pemasaran, dan yang kedua yaitu bagian staf administrasi, terus yang ketiga bagian akuntansi, terus yang keempat bagian pemilik dari perusahaan itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini menyerahkan pesanan ke pelanggan, terus menerima pembayaran dengan uang tunai, terus dibawa ke bagian staf administrasi perusahaan. Di sini tambahan bagian staf administrasi perusahaan. Terus kembali ke bagian kedua, yaitu bagian staf administrasi. Bagian staf administrasi ini tentunya menerima uang dari pelanggan. Terus setelah menerima uang dari pelanggan, bagian staf administrasi ini mencatat ke bukti kas masuk. Terus setelah mencatat bukti kas masuk, membuat rekapan penerimaan. Setelah jadi rekap penerimaan sebuah uang dari pelanggan, terus dibawa ke bagian pemilik. Di sini bagian pemilik akan memvalidasi terkait uang yang telah diterima oleh staf administrasi. Terus dari pemilik terbitlah bukti setoran bank. Artinya bukti ini akan dari bagian pemilik yang akan disetor ke bagian staf administrasi. Terus bagian staf administrasi tentunya mencari ke bukti kas masuk untuk mencocokkan bukti kas masuk ini, lalu diarsipkan ke dalam file. Terus yang ketiga yaitu bagian akuntansi. Bagian akuntansi ini diperoleh dari bagian produksi dari perusahaan itu. Bagian produksi ini dapat diperoleh yaitu kartu biaya, membuat rekap, dan kartu harga pokok produksi. Selanjutnya bagian pemilik. Bagian pemilik dari staf administrasi membuat rekap. Bagian pemilik juga memeriksa, terus menandatangani, menyetujui, serta menyetor ke bank dan menerima bukti setoran bank. Di sini setelah menerima bukti setoran bank, bagian pemilik tentunya harus mengarsipkan ke dalam file terkait bukti setoran tersebut dan juga disetor ke staf bagian administrasi. Begitu untuk 10 tahun yang akan datang. Tadi pembacaan voucher mengenai siklus pendapatan dan penerimaan kas, baik untuk sekarang dan 10 tahun yang akan datang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya pada hari ini.